Ya, selamat datang. Kali ini saya akan membuat penjelasan tentang latihan praktikum 1. Di sini yang pertama-tama kita disuruh untuk membuat data restoran dan untuk disuruh untuk tentukan variabel dengan tipe data yang tepat untuk membuat daftar data restoran di atas, isi variabel dengan data yang tepat juga, dan gunakan data restoran dan daftar makanan dan daftar minuman menggunakan map. Di sini kita buat file dulu dengan nama praktikum 1. Jangan lupa karena kita pakai dar jadi .dar. Jangan lupa kita ketik pertama yaitu void main kurung buka kurung tutup baru kurung awal, baru kita enter. Nah, pertama-tama kita buat dulu variabel dari data restoran, yaitu pertama string namanya tadi yaitu Elektra Seafood. Jangan lupa untuk di titik koma. Lanjut, yang kedua yaitu didirikan. Kita pakainya integer, kita tulis nama variabelnya bebas. Di sini saya mengetikkan didirikan. Kemudian kita tulis value-nya 2023. Karena ini angka tidak perlu dipakai petik. Selanjutnya string untuk tipe variabelnya atau tipe datanya pemilik. Nah, sama dengan boiem. Lanjut kita buat untuk data alamatnya dan status buka. String alamat sama dengan kita buat alamatnya Jalan Profesor Sudarto. Jangan lupa untuk di titik koma setelah membuat. Intinya seperti itu. Jangan lupa untuk di titik koma. Setelah itu kita tulis bool status buka, karena kita mau buka atau tutup. Jadi karena kita mau buka maka kita tulisnya true, karena boolean cuma ada true sama false. Setelah membuat data restoran, kemudian kita bakal membuat daftar makanannya terlebih dahulu. Daftar makanan dan minuman menggunakan map. Nah, seperti biasa kita buat nama variabelnya dulu. Nama variabelnya daftar makanan. Kita pakai kurung awal, baru di dalamnya kita buat dengan daftar makanan. Oh, salah. Kita tidak pakai kurung awal, tapi kita pakai tanda kurung tapi yang siku. Nah, baru di dalamnya kita pakai kurung awal, kita beri nama-nama value-nya seperti nama, terus harganya berapa. Di situ nama yang pertama itu kepiting rebus.
Nah, sekalian kita tulis harganya sekalian, value harga titik 2 harganya 40.000. Oke. Nah, semuanya sama ya, paling kita ganti untuk nama makanannya aja sama value harganya itu berapa, kayak gitu. Di sini saya ngopi aja biar cepat. Jangan lupa diakhiri titik koma ya di belakangnya. Di situ kita tulis yang lain, nasi goreng, udang asam manis. Pertama-tama kita tulis dulu nasi goreng, harganya 20.000. Selanjutnya udang asam manis 50.000. Nah, selanjutnya sate cumi dengan harga 30.000. Nah, setelah daftar makanan sudah dibuat semua, selanjutnya kita akan membuat untuk daftar minumannya. Caranya sama, kita beri nama variabelnya dulu, var, terus daftar minuman sama dengan kurung, tapi kurungnya yang siku, kemudian baru kita ketikkan yang sama, cuma kita ganti di bagian nama-nama sama harganya juga, kayak gitu. Di sini kita ketik es jeruk dengan harga 5.000. Selanjutnya kita ketik untuk es teh seharga Rp2.000. Selanjutnya kita tulis untuk es jus harga Rp6.000. Nah, yang bawah kita hapus karena kebanyakan. Setelah data restoran terbuat, daftar makanan juga terbuat, daftar minuman juga sudah terbuat, saatnya kita cetak data restoran dengan print, kayak gitu. Nah, untuk hasil runningnya harus persis seperti itu ya, kayak gitu. Jadi untuk membuat itu, kita printnya itu untuk data restoran, daftar makanan, dan daftar minuman itu semua jadi satu. Jadi nanti hasilnya bakal seperti itu juga, kayak gitu. Nah, kita ketik print kurung, jangan lupa, terus kita kasih kurung awal, habis itu kita baru
ketikkan semua dari data restoran, kemudian daftar makanan, sama daftar minuman. Dengan cara tanda petik, terus nama, titik 2 jangan lupa untuk, terus kita tulis nama, kita sesuaikan dengan nama variabel yang di atas. Nah, karena kita jadi satu, jadi kita nggak pakai titik koma, kita pakainya koma biasa, kayak gitu. Nah, jangan lupa di akhir print kalian pakai titik koma ya. Ini saya coba dulu buat nyetak nama, apakah sudah sesuai apa belum, kayak gitu. Nah, selain itu saya coba masukin tahun dulu. Tahun, terus kita sesuaikan sama yang tadi. Sedangkannya tadi kita tulis dengan didirikan. Jadi kita tulis di sini juga didirikan. Kayak gitu. Dan kita coba start. Nah, udah sini udah sesuai sama yang tadi, tinggal kita buat untuk seterusnya juga kayak gitu. Untuk data restoran, daftar makanan, dan daftar minuman disesuaikan dengan nama-nama variabel dan value-nya juga kayak gitu. Kita masukin buat pemilik, alamat, status buka, daftar makanan, dan daftar minuman kayak gitu. Tinggal kita ganti-ganti aja, kita sesuaikan sama data yang ada di atas. Setelah diketik semua, jangan lupa untuk di save dan coba kita jalankan dengan Dart terus nama file kita. Nah, di situ untuk hasilnya udah sesuai ya teman-teman dengan apa yang ada di PDF-nya kayak gitu. Lanjut, untuk membuat latihan praktik 2 itu buatlah program untuk apa tadi? Kelewatan. Pokoknya kita buat file baru, kita save dengan nama praktikum 2. Jangan lupa karena ini Dart, kita kasih .dart ya teman-teman. Kita tulis dulu import mat Dart titik 2 mat, karena kita mau pakai rumus pi-nya ya teman-teman, karena kita mau nyari luas dan keliling dari lingkaran. Baru kita tulis void main kurung, terus kurung awal, baru kita enter.
kita masukkan dalamnya. Yang pertama double R sama dengan 7. Kita mau pakai jari-jarinya 7. Double itu untuk desimal, jadi dia bakal nilainya 7,0. Terus double luas kita buat rumus untuk luasnya. Luas sama dengan pi kali R kali R. Jangan lupa untuk dikasih titik koma ya teman-teman di belakangnya untuk menyatakan variabel. Kemudian double untuk jari-jari. Nah, jari-jari sendiri itu untuk rumusnya 2 kali pi R ya. Nah, baru kita print tanda kurung. Terus kita jangan lupa masukkan untuk luas, jangan lupa dikasih petik ya teman-teman, karena kita nggak mau buat ini buat ngasih tulisan itu kita harus pakai petik kayak gitu. Luas lingkaran sama dengan tanda dolar, terus kita tulis nama yang value yang sesuai di atas tadi, yaitu luas. Sama halnya untuk yang jari-jari juga, caranya sama. Print tanda kurung, jangan lupa untuk petik, terus jari sama dengan dolar jari. Nah, kita nggak bisa strip jari ya teman-teman, jadi kita bisanya cuma satu huruf aja kayak gitu. Nah, itu kan error, salah saya, jadi yang atas kita hapus salah satu, jadi double jari aja. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dikasih titik koma di belakang print. Kita save, kita jalankan Dart praktikum 2.dart. Oke teman-teman, oh ini salah ketik ya teman-teman, harusnya praktikum 2.dart. Nah, ini kita ganti. Nah, di situ hasilnya 153,9 sama 43,9. Nah, ini karena tadi hasilnya double ya teman-teman. Mungkin kalau hasilnya integer itu hasilnya 154, untuk jari-jarinya itu 44 kayak gitu. Lanjut, kita membuat program untuk menghitung total harga sepatu, dan tampilannya itu seperti itu. Harga sepatunya itu 150.000, diskonnya 10%, terus ada total diskonnya, terus harga setelah diskon. Jangan lupa kita buat file baru, terus kita save dulu, terus kita kasih nama sepatu.dart ya teman-teman. Seperti biasa, kita buat void main kurung, terus kurung awal, baru kita enter, kita isikan, kita definisikan dulu ini int harga sama dengan 750.000. Selanjutnya double diskon sama dengan 0,10. Karena kenapa 0,10? Karena 10% itu 10/100 alias 0,10 kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat untuk yang diskonnya, jadi int kita ketik potongan nama value nya,
Terus kita buat ada kurung, kita masukkan harga sama harga yang atas tadi 150.000 dikali diskon, terus itu nanti kita convert untuk menjadi angkanya menjadi integer, karena tadi kan integer dikali double kan pasti jadinya double. Nah ini kita ubah nanti menjadi integer dengan komennya titik, terus to integer, to in dengan tanda kurung, itu untuk mengubah menjadi integer, fungsi untuk mengubah angka menjadi integer kayak gitu. Lanjut untuk total harga, integer total sama dengan harga kurang potongan, kan nanti kalau ketemu hasilnya. Jangan lupa untuk di titik koma ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal print, sesuaikan dengan bentuk yang sesuai yang ada di PDF dengan print, ketik harga sepatu titik 2, terus kita jangan lupa pakai nanti dolar ya teman-teman, jangan lupa kasih Rp di depan jadi biar tertulis ada Rp nya teman-teman, jadi dolar harga kayak gitu. Jangan lupa untuk di akhirnya di titik koma juga ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buat untuk 3 lainnya, untuk diskon, potongan, dan total teman-teman. Kita ganti untuk namanya aja sama yang dolar, kita sesuaikan sama yang ada di atas tadi kayak gitu. Kayak yang ini kita ganti diskon titik 2, terus kita kasih diskon. Nah di sini hasilnya nanti masih double ya teman-teman. Buat ganti jadi integer caranya sama kayak tadi, tapi kita kasih kurung dulu kayak gitu, nanti ada di akhir, nanti saya jelaskan kembali. Itu saya juga lupa untuk menghapus Rp nya teman-teman. Nah kayak gitu, jadi diskon dikaliin 100, jadi biar dia jadi persen gitu teman-teman. Tapi nanti setelah keluar ada kurungnya kita bisa masukin perintah to in tadi biar angkanya jadi integer, nggak jadi double lagi kayak gitu. Sama yang ini juga diskon, terus kita masukin dolar potongan kayak gitu. Kalau sudah kita jalankan ya teman-teman dengan dar sepatu dot ya teman-teman. Nah di situ sudah sesuai sama apa yang diperintahin. Cuma di situ diskonnya masih ada koma nolnya di belakang. Nah cara buat ininya, setelah kata ada kurung kita tulis dengan titik to in ya teman-teman. Ada kurung atau di dalamnya ya, lupa ya teman-teman. Nah kurang lebih kayak gitu, jadi kita kasih kurung perawal dulu baru kurung, terus diskon kali 100, baru kita yang di luar kurungnya dot to in.
Nah, kita buat file baru dengan nama suhu dodot. Nah, kita di sini mau mengkonversi dari Celsius menjadi Reaumur maupun Fahrenheit. Di sini kita awali dengan void main kurung tanda kurawal, baru kita enter. Setelah itu kita double Celsius dulu, kita nyatakan dulu Celsiusnya kita mau berapa, dan kita mau pakai variabelnya itu apa. Kita pakai variabel double ya teman-teman. Nah, baru kita ketik untuk yang Reaumur, perbandingan antara Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit itu 4:5 dan banding 9 ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, untuk double Reaumur ini kita tulisnya 4/5 ya teman-teman. Kenapa 4/5? Karena Celsius itu kan 5, itu maka yang diketahui itu menjadi pembagi ya teman-teman. Jadi 4/5 kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal kali dengan nama variabel yang tadi ya teman-teman, Celsius. Nah, kita ketikkan kayak gitu. Sama untuk yang Fahrenheit juga, cuma bedanya 9/5 dikali Celsius ditambahin 32 ya teman-teman. Karena kalau Fahrenheit itu kita harus tambah 32, maupun kalau misalkan dari Fahrenheit ke Celsius maupun Reaumur, kalau Celsius itu harus dikurangi 32 kayak gitu. Jangan lupa yang di akhir selalu diakhiri dengan titik koma ya teman-teman, baru kita print teman-teman kayak gitu. Jangan lupa untuk dalam itu kita kasih petik dulu ya teman-teman. Jangan lupa kalau di print itu kita pakainya dolar ya untuk ngeprintnya, nggak pakai langsung penyebutan, karena disitu kan kita pakainya petik. Jadi kalau kita tulis dia jadi cuma string biasa. Sedangkan kalau kita tulis pakai dolar itu dia akan ngeprint dari data yang ada di atas sesuai namanya kayak gitu. Kemudian kita jalankan, dan disitu untuk hasilnya 40 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Reaumur, dan 40 derajat Celcius sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita buat file baru ya teman-teman, buat mengerjakan untuk challenge 3 di sini. Decision making itu else, if else, dan ternary operator. Di sini saya membuat untuk if else-nya saja, karena if else saja sudah cukup. Seperti biasa kita buat file dulu, baru kita save ya teman-teman, dibiasakan. Kita namain nilai dodot, kita ketikkan ya teman-teman. Di sini buat void main ada kurung awal, baru kita enter ya teman-teman. Seperti biasa jangan dilupain, baru kita kasih nama variabelnya int nilai sama dengan berapa dulu. Misal kita contoh di situ kita tulis 85 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita pakai perintah if, terus jangan lupa untuk tanda kurung ya teman-teman. Jadi di situ tanda kurung nilai lebih dari sama dengan 91 sampai kurang dari n, kita pakai n ya, nilai kurang dari 90 berapa itu, kurang dari sama dengan 100 kayak gitu. Jadi itu buat range ya teman-teman. Nah, baru di situ kita pakai kurung kurawal ya. Setelah tulisan kurungnya, kurung kurawal itu untuk memasukkan
kata-kata print itu untuk print sangat baik kayak gitu contohnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk diakhiri dengan titik koma ya teman-teman, kayak gitu dibiasakan. Setelah nulis print kita tulis titik koma, tapi titik komanya itu masih di dalam kurawal ya teman-teman. Nah untuk else if sendiri caranya juga sama, cuma hanya saja if nya itu diganti sama else if kayak gitu. Sama kita sesuaikan juga sama nilai yang ada di PDF ya teman-teman, sama printnya juga dia baik atau cukup dan lain-lain kita tulis. Jangan lupa untuk peletakan else if itu di dalam if ya teman-teman, biar dia mendeteksinya itu setelah ngecek if baru ke else if kayak gitu. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, di situ apabila nilai ternyata kurang dari 0 atau lebih dari 100 itu bakal invalid. Nah, karena itu invalid jadi kita tulis paling akhir, jangan lupa itu else ya teman-teman. Tapi untuk caranya sisanya sama kayak gitu. Untuk L sendiri dia langsung nulis lewat, nggak usah kita tulis dari range nya berapa, dia langsung tulis saja printnya aja ya teman-teman. Jadi dia bakal langsung mengenali kayak gitu. Di situ kita ganti 105 ya. Setelah kita itu langsung hasilnya nilai invalid. Lanjut untuk nomor 2 itu kita disuruh buat untuk menggunakan switch case. Switch case sendiri sebenarnya kurang lebih caranya mirip kayak if else tadi ya teman-teman, atau else if tadi kayak gitu. Nanti kita lihat gimana caranya lebih lanjut, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini kita nyatakan dulu A karena disesuaikan dengan itu tadi. Nah, karena itu string, jadi kita tulis di situ string ya teman-teman, bukan integer. Karena di situ kita tulisnya huruf, jadi kita pakainya string. Nah,
Untuk awalnya kita tulis switch, terus kita tulis tanda kurung nilai, itu kita masuk nilai dari yang atas tadi. Jangan lupa untuk kurung awal, baru kita enter, baru kita tulis case petik A, terus kita titik 2, terus print. Nah, jangan lupa untuk petik, itu sangat enak. Dan dilanjutkan untuk yang lainnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk setelah print dikasih titik koma, dan itu kita kasih break biar ada jedanya setiap nilainya kayak gitu. Caranya masih sama, terus menerus kita tulis sampai bawah ya, pokoknya sampai di situ kayak gitu. Nah, setelah diketik semua, di situ kok masih ada selain itu nilai invalid ya teman-teman. Nah, untuk nilai invalid tersebut itu kita kasih dengan default ya teman-teman. Default titik 2, kurang lebih caranya masih sama sih harusnya. Titik 2, terus kita print, baru kita petik, baru kita tulis nilai invalid kalau di luar dari A sampai E kayak gitu, dia bakalan nilai invalid ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk dikasih titik koma untuk yang belakangnya. Oke, baru kita save dan kita jalankan. Nah, itu sangat, makanya hasilnya seperti itu. Nah, lanjut kita akan membuat untuk loop seperti biasa. Kita buat file baru, kita namain loop.dart. Nah, untuk kedua nomor ini sebenarnya sama aja, hanya berkebalikan aja kayak gitu. Hanya beda di perintahnya aja sih, nanti aku jelasin. Nah, pertama-tama kita tulis void main dulu, terus kurung awal, jangan lupa di luarnya, baru kita enter, baru kita tulis bukan for, kita nyatain dulu nilainya int n sama dengan 2. Nah, ini salah ya teman-teman, saya ingatnya Python malahan, bukan untuk Dart. Untuk Dart bukan kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk Dart itu for langsung kurung ya teman-teman. int itu saya ketik harusnya itu n sama dengan 1, itu berarti start dari angka 1. Nah, terus nanti bakal dicek tuh n kurang dari sama dengan 2 enggak. Nah, terus itu bakal n itu bakal bertambah, maksudnya kayak gitu. Baru kita cetak
print, tanda petik, kurung, petik, itu kita masukin bintang. Nah, kanannya baru kita tulis N++, jadi biar dia ikut nambah juga printnya, nggak cuma stuck gitu loh, kayak gitu. Nah, saat kita jalankan, oh ya, jangan lupa ya, untuk printnya tuh masih di dalam dari fontnya ya teman-teman, jangan di luar. Kalau di luar dia nggak bakal jalan teman-teman, kayak gitu. Kalau itu dia nggak bakal jalan kalau printnya itu ternyata di luar, kayak gitu. Nah, untuk printnya itu dikali I ya teman-teman, atau kali apa ya, lupa loh guys ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang membedakan antara yang pertama sama yang kedua itu kan untuk naik sama turun. Kalau naik itu kuncinya itu ada di N++ nya, di situ kan N++, makanya dia bakal naik kayak gitu. Nah, untuk 5 tinggal kita ganti aja N sama dengan 5, N sama dengan 5 untuk awalnya, bukan, N nya tetap 1, tapi N kurang dari sama dengannya tuh 5. Jadi biar dia itu start tetap 1, tapi di ngajaknya sampai kurang dari sama dengan 5. Kalau udah nggak 5 lagi, dia bakal stop otomatis kayak gitu. Nah, untuk yang minus itu N-nya kita ganti minus-minus ya kan. Kurang dari sama dengannya kita ganti kebalikannya, itu 1, bukan kurang dari tapi lebih dari, jadi lebih lupa aku ya, lebih dari sama dengan 1. Nah, startnya kebalikan dari 5, nah dia bakal menurun kayak gitu. Untuk yang nomor 2 seperti itu ya teman-teman. Oke, itu kita jalankan untuk yang 2. Oke, sekian dari saya, terima kasih.